Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan. Saya Bayjuri Ahmad. Kami di sini akan menjelaskan pengertian array dan QW Untuk memenuhi tugas proyek UAS dari Bu Sarwati. Silakan disimak. Pengertian QW. QW berarti antrian. QW merupakan salah satu contoh aplikasi dari pembuatan double linked list yang cukup sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat Anda mengantri di loket untuk membeli tiket. Istilah yang cukup sering dipakai seseorang masuk dalam sebuah antrian adalah QW. Dalam suatu antrian, yang datang terlebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Istilah yang sering dipakai bila seseorang keluar dari antrian adalah DQW. Berikut ini adalah gambar di bawah ini yang mengilustrasikan kerja sebuah QW. Jadi yang paling depan ini keluar, dan yang belakang masuk. Walaupun berbeda implementasi, struktur data QW setidaknya harus memiliki operasi-operasi sebagai berikut. Yang pertama, NQW, memasukkan data ke dalam antrian. Yang kedua, DQW, mengeluarkan data terdepan dari antrian. Clear, menghapus seluruh antrian. Yang keempat, is empty, memeriksa apakah antrian kosong. Dan yang kelima, is full, memeriksa apakah antrian penuh. Prinsip kerja QW. Prinsip kerja QW adalah FIFO atau first in first out, di mana data yang masuk terlebih dahulu akan keluar pertama. Implementasi QW dengan linear array. Linear array adalah sesuatu yang dibuat seakan-akan merupakan suatu garis lurus dengan satu garis masuk dan satu pintu keluar. Dalam prakteknya, Anda dapat menggantinya sesuai dengan kebutuhan Anda. Data diakses dengan file data, sedangkan indeks item pertama dan terakhir disimpan dalam file head and tail. Berikut adalah contoh dari QW. Define max 6 struct QW. Integer data max, integer head, integer tail. Operasi-operasi QW dengan linear array. Yang pertama is empty. Fungsi is empty berguna untuk mengecek apakah QW masih kosong atau sudah berisi data. Hal ini dilakukan dengan mengecek apakah tail bernilai -1 atau tidak. Nilai -1 menandakan QW masih kosong. Integer is empty. If antrian kali tail sama dengan -1, return 1, else return 0. Lalu ada NQW. Fungsi NQW berguna untuk memasukkan sebuah elemen dalam QW. Void, contoh codingannya, void NQ integer data, if is empty sama dengan 1. Antrian kali head sama dengan antrian tail sama dengan 0. Antrian titik data, antrian titik tail sama dengan data. Cout, else. Antrian tail plus plus antrian titik data, antrian titik tail sama dengan data. Cout. Lalu ada DQW. Fungsi DQW berguna untuk mengambil sebuah elemen dari QW. Operasi ini sering disebut juga serve. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan satu langkah ke posisi di depannya, sehingga otomatis elemen yang paling depan akan tertimpa dengan elemen yang terletak di belakangnya. Integer DQW. Contohnya integer i. Integer e sama dengan antrian titik data, antrian titik head. For i sama dengan antrian titik head, i sama dengan antrian titik tail -1 titik koma i plus plus. Antrian titik data dalam kurung i sama dengan antrian titik data i plus 1. Antrian titik tail return e. Lalu ada clear. Fungsi clear berguna untuk menghapus semua elemen dalam QW dengan jalan mengeluarkan semua elemen tersebut satu persatu hingga QW kosong. Berikut adalah contoh dari codingan clear. Lalu ada operasi tampil. Digunakan untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian. Proses menampilkan data dalam antrian dilakukan dengan menggunakan looping dari head
sampai dengan tail. Berikut adalah contoh dari codingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Rahmat. Saya akan meneruskan pembuatan program dari Kiwi. Yang pertama kita buka di C++ dulu. Kemudian biasa pembukaannya kita buka file, new, short file. Kalau nggak gampang Ctrl L aja. Tinggal Ctrl L sama kayak di Word. Ya, kita mulai. Yang pertama kita buka dengan include-nya studio. studio.h. Kemudian include lagi Conio. Kalau Conio.h ini buat nentuin gets dan lain-lain biasanya dia. Include window, kita pakai windows.h. Kemudian void insert int, kita pakai int delete, int lagi, tutup. Kemudian kita pakai voidnya display int integer, itu udah pasti. Yang void display itu kita pakainya for. int kiwi. Ini kayak kita bikin char 5 minimal, maksimalnya di 5. Jadi kita bikin bisa bebas, bisa pilihan 2, 3, 4, 5 atau seterusnya. Kemudian kita pakai interiornya rear. Lanjut lagi dengan rear sama dengan -1. Jangan lupa titik koma. Kalau biasanya kalau pakai titik koma itu baru kalau buat di program. int front -1 juga. Dan kita pakai lagi main. Kita ngebuka lagi, kita pakai integer n sama dengan 5. Soalnya tadi kan kita itu di int tadi yang di sini nih kita udah pakainya di 5, jadinya kita harus tetap sama. Kita pakai caranya kita kenalin objek sistem kurung, ini kayak ngeprint, kita cetak CLS, tapi ini nggak dicetak, nanti di outputnya nggak ada kok. Buka lagi sama. Nah, ini baru kita print if kurung, kita pakai /n habis itu apa ya, pilihan ya, kita pakainya pilihan. Kemudian udah. Nah, kalau biasanya kalau pengen bikin, kalau biasa saya tuh kerja ini, saya copy ini, kemudian saya paste. Nah, jadi itu nanti kita ganti cuma di sininya kan. Habis itu kita ada print n, tambahin 1 nih di sini nanti. Habis itu di sini tambahan. Ya, ini buat dicetak.
Nah, kalau nggak kita copy ini aja nih, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini tinggal diganti 2, bukan tambahan data, hapus data. Yang ketiga ini tampilkan data, tampilkan data. Kemudian kasih lagi kita print if kurang slice n data slice n. Jangan lupa dikutipnya tuh, slice n, tekan untuk keluar. Ini jadi nanti buat pilihan output jangan lupa nih wajib dipakai lagi nih. Ini 3,2 biasanya nggak kelihatan kecil, tiba-tiba error, kita nggak kepilih gitu. Print if n pilihan Anda. Oke, sama dengan get i, getnya pakai get switch. Ini yang op tadi yang kita tulis di atas tuh. Kemudian dibuka lagi. Nah, ini kita habis itu kita pakainya oke, 1 ya benar nih. Ini jangan lupa nih titik 2 ya, bukan titik koma. N titik koma break. Nah, ini kita juga bisa copy juga nih, kita juga sama. LV kita ganti 2 pelet. Yang ketiga kita ganti display.
kemudian kita pakai defaultnya -2 beri if. Kita pakai slice n. Wow, operator ini kalau buat operatornya salah, kalau pilihannya kita salah nanti buat keluarnya kayak gini, nanti bisa dicoba. Kita tutupnya dengan will op tanda seru kutip 1 titik 2 get. Nah, kemudian lagi kita pakainya void ins. Terus kemudian kita lanjut dengan int item if makanya font sama dengan 0 dan real sama dengan n2 ya. Kemudian kita pakai itu untuk inisial ya. printf query overflow. Langsung kita tutup. Return pakai if jika front ini udah mulai main ke rumusnya sorry yang satu dulu ya, satu
min 1 kita buka lagi, front sama dengan 0. Rear 0, else rear sama dengan rear plus 1 min F sama dengan kita pakai kutip lagi buat nandain di dalamnya, dan masukkan data. Scan if, kemudian kita kutip dengan sandi sama item. Queue dengan rear dengan rear item. Yang delete NTN dibuka lagi dengan int item if front dengan min 1. Dengan kemudian apa ya, print if dengan kutip and www is empty. Biar ketutup. Kamu menghapus titik 2
Kiwi front sama dengan 0. If front sama dengan 0, oh sorry, if front itu pakainya real, kita masukin real, baru kita tutup kurung, kita buka lagi sama front rumusnya sama dengan -1, front lagi ada real sama dengan -1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baidur Ahmad. Saya akan meneruskan pembuatan program dari Kiwi. Yang pertama kita buka di C++ dulu. Run. Ini udah di akhir-akhir. Yes. Run sama dengan front +1 void display, pakai void. Ya, I N tampilkan Kiwi N kita pakai for itu dengan I sama dengan 0 titik koma lebih kecil dari 6. I plus jangan lupa pakai ginian ya. Ini codingannya dari Kiwi. Kita coba cek dulu, terus cek dari atas ya. Kiwi semoga aja ini bisa, keren. Kita coba caranya Pak run and compile F11, langsung aja F11 kita pakai klik ya. Ini ada yang salah ternyata. Run ya, pertama tampilkan data. Pilihan Anda, kita tambah data, masukkan datanya ada 3, tambahan data lagi 1, nomornya 6, tambahan data lagi hanya 8. Dan itu kita tampilkan coba. Nah, ini tampilkan yang di sini nih. Yang tadi kan kita bikin ada 6.
5, lebih dari 5 jadinya 6. Jadi 3, 6, 8. Lalu kita pilih ada lagi hapus 2. Menghapus 3. Jadi masukkan datanya 8. Tekan E, kita coba tekan E itu wrong operator yang tadi kita buat. Ya, jadi sekian. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari stack. Stack adalah sebuah kumpulan data di mana data yang diletakkan di atas data yang lain. Dengan demikian, stack adalah struktur data yang menggunakan konsep LIFO. Dengan demikian, elemen terakhir yang disimpan dalam stack menjadi elemen pertama yang diambil. Dalam proses komputasi, untuk meletakkan sebuah elemen pada bagian atas dari stack, maka kita melakukan push. Dan untuk memindahkan dari tempat yang di atas tersebut, kita melakukan pop. Kemudian pengertian dari array. Array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman, karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Array menggunakan indeks integer untuk menentukan urutan elemen-elemennya, di mana elemen pertamanya dimulai dari indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Contohnya, angka untuk menyimpan sederetan bilangan. Kemudian buku untuk menyimpan sekumpulan data buku. Kemudian mahasiswa untuk menyimpan beberapa data mahasiswa. Mendeklarasikan variabel array. Mendeklarasikan variabel array dengan tipe data yang diinginkan dengan cara yang hampir sama dengan variabel biasa. Jadi perbedaan utama pendeklarasian variabel array dengan variabel biasa adalah adanya tanda kurung di akhir tipe data atau di akhir nama variabel array. Pada tahap pendeklarasian variabel array ini belum ada alokasi memori untuk menyimpan data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan program stack dengan array. Yang pertama, include cs td div. Terus include string. Include iostream. Define max 10. Using namespace 10. Integer top sama dengan 1, koma char stack 2. Char x titik koma. Void push cout masukkan
satu karakter. Sin X top plus plus staff top dengan X. Lalu void POP if top lebih kecil dari 0, out, maka out masukkan start kosong. Inline pattern koma. Lalu X sama dengan start top koma top out inline. Lalu selanjutnya void cetak if top 0 maka out dengan start kosong. Inline pattern
integer i sama dengan 0. For i sama dengan top i, i lebih besar sama dengan 0 titik koma i. Cout tak inline. Lalu buka kurung lagi, tutup kurung. Lalu selanjutnya integer main integer c char dikali argv. Buka kurung, integer input cout buat pembatasnya kita pakai inline. Cout masukkan pilihan inline. Lalu cout yang pertama 1 push, inline. Lalu cout kedua pop, lalu cout ketiga cetak, inline. Lalu cout yang keempat quit. Inline. Lalu cout
yang kelima. Oh bukan, buat pembatasnya lagi. Segini. Lain. While true. Dua kolom lagi. See out. Terus miring N, masukkan pilihan. Chin atau Shein. Input. If input sama dengan 1, push. Koma. Tutup dulu. Lalu else if input sama dengan 2, kurung POP topo di koma lalu else if input sama dengan 3, tutup kurung cetak. Judulnya sama. Else if input sama dengan 4, maka yang muncul break. Else else see out
perintah. Oke. Input tidak dikenal. Line. Lalu tutup. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan program stuck dengan bawel nih. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan program stuck dengan array. Yang pertama, include cs td div. Terus include string. Include iostream. Define max 10. Using namespace. Integer top sama dengan 1, koma char stuck 2. Char x titik koma. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like and comment di bawah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua Jawa.